Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan materi kimia di kelas 11. Materi pertama di kelas 11 ini adalah senyawa hidrokarbon. Materi ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena ada banyak bahan-bahan di alam yang tersusun dari senyawa hidrokarbon ini. Apa sih senyawa hidrokarbon itu? Sebelum mempelajari senyawa hidrokarbon lebih jauh lagi, perhatikanlah gambar berikut ini. Ini merupakan contoh-contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada korek api gas, yang biasa digunakan untuk menghidupkan api. Senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam korek api gas ini berupa butana, yang merupakan salah satu contoh senyawa hidrokarbon, yaitu dari golongan alkana. Ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Lilin ini mengandung parafin. Parafin merupakan turunan senyawa hidrokarbon. Dan yang ini pasti tidak asing lagi dan selalu ada di dapur kita, yaitu tabung gas LPG yang mengandung senyawa hidrokarbon seperti propana, etana, dan butana. Dengan kandungan dominannya adalah propana sampai 90% dari keseluruhan gas di dalam tabung itu. Tabung gas yang berisi senyawa hidrokarbon ini digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak pada kompor gas. Sering kan kita melihat ibu-ibu rumah tangga masak menggunakan kompor gas? Karena selain lebih cepat masak, juga bahan bakar ini lebih bersih daripada kompor minyak tanah. Contoh lainnya adalah gula pasir. Gula pasir ini kandungannya adalah glukosa, yang merupakan turunan senyawa hidrokarbon. Cat ya, ini cat yang selalu ada di mana-mana juga. Cat ini kita sudah pasti tahu gunanya untuk mewarnai rumah, mewarnai lukisan kan. Cat ini mengandung toluena. Toluena merupakan senyawa turunan hidrokarbon juga. Dan yang terakhir contoh yang saya berikan adalah aspal. Aspal ini juga merupakan salah satu contoh senyawa hidrokarbon, yaitu dia berupa residu dari pengolahan minyak bumi. Aspal ini kan selalu kita lewati setiap hari. Mau kemana-mana kita lewat aspal. Dari banyak contoh yang sudah saya berikan ini, kita mengetahui bahwa banyak sekali manfaat dan kegunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengarkan dengan seksama ya pemaparan saya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Senyawa hidrokarbon, dari namanya saja sudah bisa kita lihat ada hidro dan karbon. Jadi dia adalah senyawa yang tersusun dari unsur karbon C dan unsur hidrogen H. Dengan rumus strukturnya yaitu CXHY, di mana X adalah jumlah atom C dan Y adalah jumlah atom H. Konfigurasi atom C dengan nomor atom 6 adalah 24. Nanti 4 ini akan membentuk ikatan dengan atom lainnya. Atom C ini bersifat khusus, itu
adanya sifat kekhasan atom karbon. Jadi pertama kita bahas tentang atom karbonnya aja dulu ya. Nah, kekhasan atom karbon. Pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Atom karbon mempunyai nomor atom 6 yang tadi sudah saya jelaskan dengan 4 elektron valensi. Keempat elektron valensi ini membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain membentuk ikatan kovalen. Keempat elektron valensi ini dapat digambarkan dengan tangan ikatan. Jadi atom C itu memiliki 4 tangan ikatan ya. Yang kedua, jari-jari atom karbon ini relatif kecil karena dia berada pada periode kedua dalam sistem periodik unsur. Jadi jari-jarinya kecil sehingga energinya besar karena dekat dengan inti, gaya tarik inti lebih kuat. Nah, terus atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Nah, 4 ikatan tangan yang dimiliki oleh atom karbon dapat membentuk rantai dengan berbagai bentuk dan kemungkinan. Setiap kemungkinan menghasilkan satu jenis senyawa. Semakin banyak kemungkinan, semakin banyak jenis senyawa yang bisa dibentuk oleh atom karbon ini. Nah, kan begitu dia. Ini jenis atom karbon menurut ikatan antar atomnya. 1. Ikatan jenuh atau ikatan tunggal. 2. Ikatan tak jenuh, ikatan rangkap. Nanti kita akan jelaskan ya. Terus yang kedua ini jenis atom karbon berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Ada 2 yaitu rantai karbon alifatik dan rantai karbon siklik. Yang rantai karbon siklik ini ada 2. Jadi rantai karbon siklik dan aromatik. Jadi ini kita akan bahas satu-satu ya. Nah, jenis atom karbon menurut ikatan antar atomnya. 1. Ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Ikatan jenuh ini adalah ikatan antar atom-atom karbon dengan satu tangan ikatan. Nah, dilihat sini atom C rata-rata memiliki satu tangan ikatan 1, 1, 1, 1. Atom C ini memiliki 4 kan tangan ikatannya, ingatkan 4. 1 berikatan dengan C, jadi sisanya 3 itu berikatan dengan atom H. Ini namanya etana. Terus ikatan tak jenuh. Nah, ini ikatan rangkap, ada rangkap 2 dan rangkap 3. Rangkap 2 adalah ikatan antar atom-atom karbon dengan 2 tangan ikatan. Jadi atom C ini berikatan dengan atom C itu 2 ikatannya. Jadi rangkap 2. Macam ini kan 2 ikatannya C, rangkap 2 dengan C. Jadi sisanya ada 2. Jadi 2 itu berikatan masing-masing dengan atom H. Ini namanya etena. Terus yang rangkap 3 ini adalah ikatan antar atom-atom karbon dengan 3 tangan ikatan. Jadi atom C berikatan dengan atom C yang lain itu ada 3 tangannya yang berikatan situ. Jadi sisanya 1 berikatan dengan atom H. Nah, untuk penjelasan yang kedua, jenis atom karbon berdasarkan bentuk rantai atom karbonnya. Jadi berdasarkan bentuk rantai atom karbonnya, dia itu tadi sudah dijelaskan yaitu rantai karbon alifatik dan siklik. Jadi rantai karbon alifatik atau terbuka ya adalah rantai yang antar ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Jadi tidak berhubungan. Jadi adanya ujung dan pangkalnya itu ada. Dia bisa lurus dan bisa bercabang seperti ini. Kalau lurus ini namanya butana, kalau dia ada cabangannya namanya beda lagi. Bisa 2-metil propana atau isobutana, ini namanya ya. Nah, sedangkan rantai karbon siklik tadi kan saya bilang ada 2, siklik dan aromatik ya. Kalau siklik ini dia
rantai tertutup, yaitu rantai yang terdapat pertemuan antar ujungnya. Jadi dia ujungnya itu bertemu ya, siklik kan melingkar. Terus rantai karbon aromatis ini melingkar juga, tapi dia biasa memiliki ikatan rangkap dua yang terkonjugasi, yaitu rangkap dua yang berselang-seling. Jadi kalau dia 6, C-nya itu namanya benzena. Sedangkan kalau ada 2, 6-6-nya ini namanya naftalena. Naftalena ini biasanya ada di dalam lemari kita jadi pewangi pakaian ya. Itu mengandung naftalena. Atom karbon berdasarkan letaknya. Ini akan kita pelajari minggu depan aja ya. Jadi yang ini sampai yang tadi aja, tapi saya sebutkan dulu. Rantai karbon berdasarkan letaknya itu ada 4, yaitu rantai karbon atom C primer, yang kedua itu sekunder, ada tersier dan kuaterner. Ini dipelajari ya untuk pelajaran minggu depan. Untuk menilai pemahaman Anda terhadap materi pembelajaran hari ini, kerjakan tugas berikut ini ya di Google Form ya. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.